Lampung. Divisi 2. PSBL. Tahu kan? Namanya Persilat. Sidolik. Jadi aktif lah Banget. setiap tahun tuh, bahkan ada kastanya, divisi utamanya Ya. siapa. Jadi itu wargi-wargi Jabar, alhamdulillah lah ada penerus nantinya. Ya. Sekarang kita ngobrol banyak tentang Persib ya, Bang ya. Abang tuh pertama kali ke Persib 98 ya? Ya. Itu diajak atau ngajuin lamaran? Jadi gini, waktu 97 saya kan di Persitara. Setara. Dulu kan divisi utama ya. Divisi Belum utama. belum ada liga ya. Persitara divisi 1, ada pemain asing juga kan. Nah, kita tesnya di Sawangan. Depok. Ya kan, di Pelita. Ya, pada saat itu Persib mau uji coba pagi berangkat, istirahatnya di Sawangan. Ya, di Sawangan, di mesnya deketan. Mau coba dengan tim nasional. Waktu Heng Willem pegang. Tahun 97-an. Situ saya temu teman-teman. Emang teman-teman main bola kan, pemainnya. Itu ketemu Kang Janur. Ngobrol. Din, tahun harap ke Persib. Siap, saya bilang. Siapa yang nggak mau ke Persib kan? Kang Janur asisten waktu itu. Asisten, pelatih Kang Landar. Dari Ya, tuh. Nah, pas udah beres di Persitara, komunikasi. Waktu itu Kang Janur telepon ya, kalau nggak salah ya, karena udah 24 tahun yang lalu sih ya, saya ingat-ingat dulu. Ya itu kita komunikasi, lanjutan dari pembicaraan yang dulu ya, 97. Nah, nanti pelatih isinya 2, head conditioning fit ya, head ya. Siapa punya pelatih kepala Pak Almarhum Tarjide. Sebelumnya kan Bandung Raya juara. Ya. 96. Ya, saya asisten beliau, ya kan, di situ. Saya tinggal di rumah Kang Janur setiap Sabtu Minggu. Saya, Khairipu, M Halim. Nah, kalau Senin sampai Jumat di mes Jalan Cilaki, pemainnya kan Ferry Sandria, Nandang, Sutiono, Robi Darwis dan sebagainya. Nah, di situ awal yang baik lah. Artinya saya melatih tim legenda. Tapi itu nggak semerta-merta saya bilang saya dapatnya kerja keras ya. Saya belajar kerja keras. Tapi memang itu udah jalan. Karena dulu gini loh. Harusnya kan dulu kan saya bisa di striker Persib ya. Nah, pada abis PON itu kan saya sakit 94 mau seleksi SEA Games atletik ya. Mau seleksi itu pelatih saya Pak Loren Seba itu. Saya sakit 94, 95 itu kalau Persib juara ya. Ya. Saya lagi pelan-pelan menyusun outline judul skripsi ya. Pas saya di kampus di Jalan Suci, rame, wah, pokoknya itu konvoy Persib juara, saya lari ke gerbang. Wah, itu piala. Di hati saya bergumam, insya Allah suatu saat saya ada di tim itu. Suatu saat saya ada di tim itu, ada di tim Persib. Nah, jadi sudah doa di Jabar. Tekadnya udah ada tekadnya. Nah, di situ alhamdulillah. Nah, kemudian ya itulah karir pertama di Persib. Nah, waktu 2007 setelah saya di Sriwijaya, kita masuk papan atas tuh Sriwijaya. Ya. Ya kan? Itu tuh waktu 98 masih didampingi pelatih senior berarti ya, masih. Ya. Mantap lah. Oh, saya banyak belajar tuh. Banyak belajar. Itu pelatih dunia. Kan bulu tangkis dunia. Ya. Wah, beliau tuh banyak ke sirkuit dinamik. Metodenya. Jadi di dalam satu kali latihan di precision ya, banyaknya kerjain aerobik. Ya, high, mulai low, middle, high. Di situ 45 menit kerja, di situ ada strength, ada speed, ada agility, mob direction, ada speed engine, semua gitu. Semua equipmentnya banyak. Itu banyak idenya. Wajar beliau pelatih dunia bulu tangkis juara, wajar ya. Jadi boleh katakan wajar lah dibimbing ya. Almarhum Pak Tahir Jide itu bisa bawa Icuk Sugiarto, Luis Pongo, Lim Swicking,
Susi Susanti dan kawan-kawan juara dunia. Dan Herawati almarhum. Pernah ke Persib ya, suatu kebanggaan. Karena saya tahu metodenya, saya belajar, wah benar. Jadi memang udah jalan ya. Waktu itu juga, waktu saya SD juga, itu idola saya. Masuk kuliah di EPOK UPI, ke pelatihan, almarhum juga yang masukin, gara-gara tes lari 50 meter, kan ada tes fisik, selain Penmaru, SBPTN ya, ya kan sekarang. Jadi saya lari itu, alhamdulillah, lari 50 meter itu yang sama-sama tes itu di bawah pada saat finish itu 20 meter di belakang saya. Jauh kan? Jauh. Saya panggil, kamu siapa? Dino Pak. Dari mana? Dari Lampung. Oh Bapak Pak Tarjide ya? Kamu atlet? Iya Pak. Main bola dengan sprinter. Kan dulu saya kan praponnya Lampung juga. Waktu PON 2000 yang 12. Tahun 89 88. Nah, jadi memang udah jalan. Di Persib saya kerja sejodoh ya. Asisten. Nah, itulah. Ya, tapi tahun itu liga nggak selesai ya? Nggak selesai karena nah, udah itu kerusuhan Mei. Ke beberapa tim, ya katanya ke Persebaya sempat. Timnas 16. Terus balik lagi tahun 2007. Itu gimana prosesnya? Nah, waktu itu saya kan beres Sriwijaya. Persib itu kalau nggak salah peringkat 10 atau 12. 2006. Mau degradasi 12 itu. 12. Karena nggak jadi ada gempa Jogja. Iya, pokoknya nggak tahu ya, kalau nggak salah ya. Wilayah Barat waktu itu Persib ya, 2006. Betul ya. Mau degradasi. Bang Dino 2006 di Sriwijaya ya? Jaya masih di atas kita. Bang Swimin pelatihnya. Swimin di Hadja. Jadi waktu itu saya pulang kampung karena kontrak saya itu habis di bulan Oktober. Ya kan, Juli habis kompetisi di SFC. Itu saya kemudian pulang ke kampung dulu, nangani Dirtek Porda, sekarang Porprov ya, Kabupaten Tenggamus. Tiba-tiba ditelepon, yang nelpon almarhum Kang Risnandar. Din, di mana di Lampung? Ayah pesan dari Pak Wali dengan pengurus, siap ke Persib, siap Kang. Nah langsung saya siap kalau berkata pada. Jadi Pak Risnandar bukan sebagai apa waktu itu? Dirtek. Kalau nggak salah Dirtek. Karena kan 2006 ya, dipecat. Ya dia pengurus Ibu Rame kan, Persib yang katanya. Berarti lewat Pak Risnandar dulu. Ditelepon, ya. Saya ditelepon. Diminta Pak Dada sama Pak Yosi mungkin gitu ya? Ya, Pak Yosi. Rianto. Ya, itu. Nah, pasti kan di situ udah koordinasi dengan Kang Janur kan. Kang Janur udah asisten, pelatih kepalanya Arkan Yuri ya? Arkan Yuri. Nah, itu saya berangkat ke sini. Kemudian itu kontrak saya masih berjalan. Tapi dulu nggak ada masalah, di sana dibayar lunas. Sriwijaya. Jadi double gaji. Gitu. Nah, dan tim Porprov yang saya tangani, Dirtek, orang tua saya pelatihnya datang ke sini, uji coba dengan Persib. 1-1. Golnya itu Dedi Hartono yang di Barito. Dedi Hartono, produknya itu Dedi Hartono. Dulu masih usia 18, 19. Produknya. Nah, pulang dari sini 2 minggu juara Porprov Lampung. Persib bisa ngasupkeun, Bang. Kalau nggak salah tuh penalti siapa itu? Arif Berkowi ya Persiapan. Ya. Saya lupa lagi di Siliwangi. Nah itulah 2007 ya. Siliwangi ya. Dan banyak momen. Nah kan 2007 itu persiapannya panjang ya sama Arkan Yuri ya. Arkan Yuri dipertahankan walaupun di 2006 nerusin Risnandar tapi hampir degradasi. Ya. Terus dipertahankan di awal musim Arkan Yuri. Ya. Ada tesnya di Lembang sama di Pangandaran. Nah itu program Arkan Yuri atau program Bang Dino? Jadi gini, kalau isi latihannya materi kita dikasih kebebasan ya? Ya saya kasih kebebasan. Coach Arkan bagus nih. Kalau untuk training program ya kita bisa combine. Karena pelatih fisik ini kan harus combine dengan pelatih kepala, chemistry. Kalau nggak chemistry susah. Kita punya atasan menyesuaikan filosofinya apa dan kita harus tahu. Ya, disesuaikan. Kita harus tahu. Jadi waktu itu Coach Arkan minta kita kardio dulu. Dataran tinggi. Kardio dulu di dataran tinggi karena buat meningkatkan VO2 max karena udara tipis kan. Kenapa pilih Lembang? Ya mungkin yang terdekat dari Bandung. Dan dulu masih dingin banget. Masih dingin. Nah, jadi kita pagi ada cross country. Ya kan? Nah, sorenya teknik, ya kan? Taktik. Nah, udah
ada gym, kita combine lah 2 minggu. Nah setelah itu turun ke Bandung, taktik aja udah. Itu program pelatih kepala. Ya taktik, udah taktik. Nah 2 minggu kemudian geser ke Pangandaran. Dia mau kerjanya anaerobik, bukan aerobik. Nah, dia udah aerobik ya. Strength ya. Banyak power, speed. Nah di pantai, sorenya taktikal. Ada uji coba kalau nggak salah ya. Terus, nah after TC di training center di Pangandaran, jalan kick off kan. Nah itu. Tapi itu sedikit, Beka Menga kan itu pemain dunia ya? Oh iya. Nurut nggak bang? Kasih fisik? Mau saya respect. Karena biasanya dulu pelatih fisik ini kan jujur aja. Kalau nggak pintar-pintar memanage program, membuat variasi program, waduh. Maju lagi. Ya, pelatih fisik ini, saya bilang, harus pintar-pintar. Kalau nggak bisa membuat variasi, jenuh pemainnya. Aduh. Jadi harus bisa memperlakukan pemain di lapangan tuh kita profesional, kita keras, harus kita elus, di luar kita sebagai teman. Ya. Kenapa? Tanggung jawab berat. Mau tim menang kalau fisiknya problem pasti kita pasti dicecar ya. Satu dicecar dan PR malam kita buat lagi. Ada apa dengan si A ini? Itu kan kita ada analis dari hasil catatan, kardionya, otot dan sebagainya, berat badan. Itu udah. Nah, dari dulu punya data, harus punya data. Jadi program abang ya, tesnya di Lembang, dataran tinggi, kemudian combine ke Bandung lagi, taktik, kemudian ke Pangandaran. Termasuk saya dengan Putnil pernah, itu di Padang. Waktu kita 10 player, 10 pemain lawan Persela, main di Malang, di Gajayana, masih menang ya? ISC. Pemain kita 10, pemain Persela 11. Kita mau ambil draw, karena 20 menit lagi habis. Udah mau habis ya. Nah, waktu itu ada 2 pengganti. Waktu saya siapin, saya suruh ngasih pemanasan. Coach Dino, kira-kira yang masuk Lee atau Nur Iskandar? Saya bilang, Coach, kalau Lee bertahannya kurang. Kalau Nur bertahan menyerangnya seimbang, sama-sama bagusnya. Kita butuh poin 1 minimal. Akhirnya ya pas, itu penting. Dia konsistensi selama 90 menit terjaga. Pergantian penting. Oke. Nah, balik lagi ya ke Persib ya. 2007 itu abang sama Arkan Yuri, Janur, Robi Darwis, Anwar Sanusi, ada yang Hudaya juga. Asisten manajer bidang teknik. Bidang teknik ya. Bisa juara paruh musim bang. Apa tuh yang menyebabkan bisa juara? Jadi gini, sekali lagi sepak bola itu ada taktik physically, teknik, mentality. Di situ kita, di satu sih materi pemain kita bagus. Di sebuah lini kita keseimbangan timnya oke lah. Sekelas Bayu Suta aja cadangan waktu itu ya. Timnas kita banyak. Timnas itu cadangan di Persib. Kan memang Persib tim sekelas Persib itu harus memang pemain-pemain yang high level. Betul. Karena pressure tinggi. Kejadian 2003, coba pemain muda. Hampir degradasi lagi. Ya, itu aja. Jadi mental lah bicara ya. Mental udahlah. Nah, udah jadi gini. Kita persiapan panjang. Betul, ada TC. Kedalaman timnya bagus. Pelatih juga. Pelatih oke, staf coaching mendukung, manajemen oke, semua oke, kita bisa juara paruh musim, bahkan duel match di Makassar menang lagi kan? Ya, itu waktu itu juara PSM, juara paruh musim wilayah timur, Persib wilayah barat menang lagi Persib. Saya nggak berangkat tuh, karena saya takut lagi trauma pesawat. Ini salah satu yang identik dengan Bang Dino tuh nggak berani naik pesawat. Jadi ketika laga away, yang jauh-jauh saya kadang berangkat duluan ya naik kapal ya atau nggak berangkat gitu ya. Ya kalau masih bisa darat. Makanya waktu saya ke Padang itu 3 hari 2 malam udah biasa. Duluan berangkat berarti. Duluan berangkat gitu biasanya gitu. Nah di juara paruh musim jadi wilayah timur wilayah barat Persib ya emang juaranya ya waktu itu ya. Lawan PSM menang. Nah tapi kan putaran kedua ada blunder itu bang yang masih momen-momen nggak akan dilupain Boboto lah karena Arkan Yuri melepas Nyek Nyobe. Ini benar nggak kalau saya baca di media waktu itu karena Eka Ramdhani kan timnas U23 TC ke Argentina karena ketakutan nggak ada Eka akhirnya Arkan Yuri ngambil Leo Citescu dari PSM dan saya sempat ngobrol kemarin di
Padma ya beberapa mantan 2007 katanya Samsul Khairudin juga sampai nelpon. Loh kok Persib ambil Leo Citesu kan dari PSM Makassar juga dicoret gitu. Ya sebenarnya itu kan saya juga pada saat habis juara paruh musim kan listnya 10 atau 12 poin dengan Sriwijaya. Jauh. Kita itu pernah 1 bulan 7 match itu dapat 18 poin atau 19. Di home hilang 2 berarti ya. Di home ambil semua. Ya cuman hilang 2. Iya, gila tuh. Konsisten. Kita di home dapat 12. 3 apa 4 UI dapat 7 apa pokoknya. Benar-benar luar biasa. Jadi memang karena kardio tinggi, ya, fisik oke, teknik semua, materi pemain bagus, recovery cepat. Situasi enjoy. Ya benar-benar. Nggak ada masalah. Kondusif ya timnya. Main bola kan simetri, luar dalam. Enjoy lah. Dah. Jadi setiap mau masuk ke Stadion Siliwangi, bismillah. Bayaran lancar ya? Tinggal bayaran lancar, tinggal datang, bismillah, berjuang, vidi-vidi. Wah, itu benar dapat poin. BK ini tinggal BK di press 2 player, dia sedikit berubah body shape-nya, dia pas, dia turning dikit, dia balik badan terus masuk gol. Udah di box 16 mah udah dia dah areanya. Iya, tambah Arif tinggal dia tipe kerjanya kan Arif. Iya. BK mobile ya. Berkowi kadang Arif. Ya, berkowi ya itu. Jadi ya memang masalah putaran kedua, saya juga waktu libur mau putaran kedua kan saya pulang ke Cirebon. Ya datang situasi udah seperti itu pas mau TC di mana? Di daerah Cilegon di pantai. Ya kan? Nah, memang Nek Nyobe masih ada atau mau pamit? Nek mau udah mau pamit. Udah mau pamit. Sedih saya juga. Ya, saya sempat berpikir iya teh balatna BK. Teman dekatnya, Baturana. Iya, satu Baturan yang satu agen kalau nggak salah. Satu kamar, satu agen juga. Iya, kalau nggak salahnya, sempat berpikir. Maka itu bukan area saya buat mengambil keputusan itu. Saya bingung, karena kan udah saya yang ngurus fisik kayaknya. Tapi nggak ada diskusi dulu itu Arkan Yuri ngelepasnya. Kalau untuk rekrut saya nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Ya otoriter untuk saat itu ya. Ya, saya kurang tahu ya. Mungkin itu area teknis ya. Ya kan? Nah itu, ya pokoknya pada saat kita pulang dari TC, mau mulai Liga putaran kedua, saya kaget aja lah penurunan performan gol. Karena ATM kita, striker itu kan ATM. BK Menga ya. Main alus pisan, dari bawah ke atas alus, fisik alus ke bawah, build up alus, main 1-2 struk, alus, wah alus. Kalau striker tidak bisa buat gol. Karena sekali training to win. Training to win. Di sepak bola atau Apple ada sign kontrak seorang striker jumlah golnya yang diambil itu kan tugas striker kan selain membuka daerah finishing ya, utamanya iya. itu. Nah putaran pertama oke, putaran kedua kok kenapa, nah itu sampai ada penalti dari Persela nggak masuk. Aduh, di situ saya itu kelihatan faktor sengaja atau enggak? Saya kurang tahu kalau alam ya kan. Nah itu ya disitulah produktivitas menurun gol, saya kurang tahu. Banyak hilang poin akhirnya kan? Hilang poin, akhirnya ya mungkin yang bobotoh yang sekarang udah pada dewasa ya, udah ngerti kejadian dulu, sampai kita ada Pandawa 5 menyelamatkan Persib, ya kan, akhirnya kita belum bisa lolos 8 besar, ya kan, yang tadinya kita juara grup, juara paruh musim, kita peringkat 5 hanya lolos ke YSL. Waktu itu ya ditunjuk Pandawa 5, Kang Janur, Kang Adeng, Robi, Anwar, saya sendiri. Nah, sebelum ke Pandawa 5, Bang. Jadi bobotoh di putaran pertama BK Mengan itu bisa mencetak 9 gol. Itu pun sering absen karena membela timnas Kamerun, ya, Bang. Walaupun ada Zainal Arif sama Barkowi, kedua-duanya cuma mencetak 5 gol. Selalu bermain, tapi BK Mengan yang sering absen bisa sampai 9 gol. Nah, di putaran kedua performanya turun jumlah golnya, yaitu salah satu yang mempengaruhi Persib sering kehilangan poin. Nah, setelah itu Arkan Yuri dipecat, barulah dibentuk tim Pandawa 5 tadi yang dibilang Bang Dino. Ada Bang Dino, Pak Robi Darwis, Janur, Pak Adeng Hudaya sama Anwar Sanusi ya. Nah, itu Pandawa 5 siapa ketuanya?
Jadi bentuk siapa itu? Pak Yosi atau Pak Dada? Ya waktu itu kan namanya pos mayor ya. Pos mayor. Kalau di dalam tim pos mayor itu diundang ke pendopo. Oh, Pak Dada berarti ya langsung ya ketua umum. Itu guru-guru besar university di Bandung kumpul KB. Oh gitu ya. Wah, kumpul semua memberikan masukan ya. Karena gimana? Artinya kecintaan terhadap Persib luar biasa. Nah, budaya benar-benar budayanya Persib tanya. Bilang Persib legenda. Ya kan? Saya sampai merinding. Ya kan? Nah, itu akhirnya saya bicara ke Kang Janur, Kang, siapa? Akang yang paling pengalaman Akang, yang dituakan Kang Ade, kan usia, legend. Tapi yang lama pernah di tim kan Kang Janur. Kang Janur. Situ bisa di cover Robi, ya kan, sebagai teknis ya. Saya udah fisik lah, Kut Anwar, kiper, semua kan legend. Nah. Kita harus selamatkan. Ya kan, Bandung bukan tim seperti tim biasa. Sedikit goyang. Dengan segala kerja keras, berdoa, kita harus kembali ke track walaupun hanya peringkat 5 terakhir ya. Nah itu ya bismillah, ya itu jadi bentuk itulah. Udah rundingan di bawah manajemen, tak udah dibentuklah ya 5 orang itu untuk menyelesaikan ya, sisa pertandingan yang sampai peringkat 5 itu sejarah hidup. Sejarah pahit juga lah. Itu kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat, saya bilang kalau di liga. Zaman sekarang nih, media sosial kayak gini udah habis mungkin ya. Kalau nggak kuat di liga, kalau nggak kuat gitu. Saya sering anak saya kalau kalah di UE diledekin di sekolahan, tapi saya biasa resiko. Bismillah, aku menang lagi. Di UE bisa menang lagi. 2013 kita harusnya peringkat 2 kita. Benar. Satu wilayah. Kayak Pak Thohir ya waktu cerita ke rumah Bapak. Mun Persib budak saya sampai mung sakola sana. Pasti kan dapat sasaran gitu kan. Bobotoh tuh kalau nggak ke orangnya langsung, keluarga pemain atau keluarga pelatih juga jadi sasaran gitu kan. Nah, suka dukanya di Persib gimana, Bang? Memang benar-benar berat itu di Persib pressure Bobotoh. Saya ini kan pernah waktu mau seleksi SEA Games, waktu jadi atlet pernah sakit lama. Burn out ya, jatuhnya ke tipes. Berarti takutnya kena yang lain. Makanya saya takut pesawat. Sebenarnya waktu itu saya mau ambil S2 di Inggris, sport conditioning. Dulu harusnya kita ke sana ya, udah ada karena takut ada yang pesawat meng-cover lah. Iya, tapi karena saya ngalami fobia, karena pernah sakit, termasuk tekanan-tekanan yang lain. Makanya saya bilang, saya jadi pelatih fisik, kalau basicnya kuat. Jadi atlet pernah sakit lama, jadi nggak sembarangan saya ngasih program, ya kan? Tapi saya harus kuat pressure mental. Sedangkan waktu itu mental saya terpuruk karena sakit lama kan. Iya kan? Jadi itu salah satu modal Abang kuat mental di bola tuh ya? Iya. Nah, tapi kadang-kadang sering terjadi kalau naik pesawat lebih dari 5 jam masalah. Mental di situ. Ya, itu. Jadi kan makanya ya boleh katakan suka duka di Persib bukan luar biasa. Luar biasa. Saya ada batasan manusia. Ya kan? Nah, makanya terakhir saya 2013 bisa 3-4 besar alhamdulillah. Udah. Artinya 4 musim ditambah 99 saya di Porda Kota Bandung, Persib 23. Ya kan? Ya, 99 untuk ada kompetisi kan? Ya. Jadi saya bersyukur ada di tim besar. Bagian dari Persib yang naikin nama saya. Tetap Persib. Iya. Tetap Persib. Saya bisa ke Persebaya, lu mantan pelatih fisik Persib. Dari Persib. Sriwijaya dari Persib. Jadi di situ alhamdulillah ya kalau bicara Persib gak ada duanya. Gak ada duanya. Oke, jadi 2007 Bang Dino tuh selesai di Persib. 2008 penggantinya seniornya Bang Dino, Brosen ya. Tentang. Nah, Hermanu. Nah, 2008 abang kemana tuh? Saya ke Persema, naik Liga 1. Naik ke Liga 1. Nah, Sakti pemain. Kembali lagi 2013. Ya. Di kontak Coach Janur lagi pasti. 12 duluan 12 dulu dari Semen Padang. Drago Mamik. Nah, jadi 2010 saya di Semen Padang. Ya kan? Papan atas. Yang ada Liga U21 itu. Persib dan Rukito. Ya, 2000 peringkat 10 kan kebetulan. Nah, saya ditelepon. Saya memang komunikasi dan manajemen juga. Komunikasi, teleponan. Nah, sempat dilema karena saya udah dapat DP perpanjangan kontrak di Padang. Udah yang sampai tua di sini gitu kan. Kalau di Padang gitu. Oh, belum selesai liga udah dapat DP lagi gitu.
Udah selesai liga. Udah selesai. Udah mau pre-season. Bulan puasa dapat DP. Terus udah gitu dihubungi Persib. Ya, Pak Umo, Pak Haji Umo. Sempet, bingung kan? Kalau urusan nilai pasti di sana. Ya, di sana ya. Tapi jauh. Tapi ngeliat lebaran hari raya muka anak bini terus itu sedih. Tetapnya yang di Bandung ya. Karena sih kadang kalau ketemu cuma 5 jam traveling lagi saya ke rumah ke Padang pertandingan UE gitu loh. Nah, akhirnya saya 2 tahun di Persib kan. Udah kata Pak Haji saya siap lah udah. Saya minta maaf ke sana. Itu loh. Itu udah alhamdulillah. Ya. Nah, dengan pelatih adaptasi. Drago Mami. Yes. Eropa Timur ya? Timur, tapi beda dengan Yuri. Oh sama ya, Eropa beda, Timur. Tapi beda. Ya, tapi sama gitu beda kan. Orang. Tapi agak beda. Nah, ini buka ya Abang ya. Jadi tipis-tipis aja. Saya pernah baca ada konflik Abangnya sama Drago Mami. Itu sebenarnya benar nggak? Ya. Konflik tuh jadi konflik gini, apa gitu? Saya jujur, boleh katakan. Bukan saya ego, saya lama ngelatih di liga enggak. Ya. Tapi kan saya punya ilmu yang terbaik lah gitu ya. Karena sebelumnya timnya bagus gitu. Saya pakai ilmu yang saya pelajari gitu. Jangan ilmu saya juga dari luar. Ya. Mulai di POK, belajar literatur lagi itu lah. Betul. Minimal combine. Ayo combine gitu lah. Ya kan? Nah, gitu. Jadi saya bingung. Kita ini orang bodoh, kita orang kampung. Jujur aja, kita mau belajar. Yang sekarang nggak ada aplikasi, sekarang program pakai aplikasi loh. Saya besok latihan fisik aja saya udah buat aplikasi malamnya. Waktu di Banten ke Janur, wah langsung latihan ini Pak. Ada gambar-gambar yang terkini aplikasi. Ya. Sekarang kan zamannya beda eranya, ya kan? Nah di situ saya nggak dapet. Nggak dikasih kebebasan ada. Ya satu nggak kebebasan, kedua ya programnya kertas doang. Ya maaf ya, kita kan mau belajar. Nah, belajar kayak Luis Milla, wow, kan mau pintar. Betul nggak? Ya. Nah, jadi sekarang udah modern. Ya kan, nah di situ. Jadi saya bingung, takutnya ada papa saya yang kena. Kan bukan kena, ngeri nih Persib. Ya kan, nah pada saat itu nggak match. Ya, nggak matching ya? Nggak matching. Nah, kok bingung? Saya bingung. Saya bingung. Bingung dengan peran Abang gitu? Satu, bingung peran. Kedua, metodenya. Oh. Kan metode. Ya. Paham nggak? Ngerti kan? Filosofinya. Kan kita mau belajar kok, tapi nggak dapat gitu loh. Tapi kan harusnya ada komunikasi juga, Kak. Bang, ini filosofi saya kayak gini. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Dia datang pakai kertasnya. Bukan pakai papan, pakai ini. Kalau sekarang laptop lah. Bahkan di Asian Games kemarin, pelatih poli Jepang, dia pakai tab. Dia taktik, lihat. Pelatih semua udah canggih. Dia cuma pakai kertas, tanpa komunikasi, pengennya gini. Ya, pakai kertas, kita harus gini Wami api. Saya bingung. Saya bingung. Jadi bingung lah ya. Nah, itu makanya sedangkan pelatih fisik itu harus kerja di pelatih chemistry. Ya, betul. Udah komunikasi. Kalau program kayak Raymond jelas. Kerjanya enak tuh. Kayak Victor Frade yang Luis Milla. Jelas kok, Wami api Rono ini. Ya. Dengan yang Bompa jelas. Tapi itu saya bingung filosofinya Pak. Nah, itu pas itu Dejan komunikasi dan saya, Antonik Dejan. Dejan Antonik ya. Dejan kan Serbia. Drago Mami Kroasia. Sama-sama satu rumput tapi beda negara. Eropa Timur. Kamu bantu saya mau AFC. Kan Dejan pernah saya latih di Persebaya waktu juara. Bareng ya? Iya. Di situ saya kebebasan, simetri saya combat enak. Nah, tapi saya balik lagi karena pada saat itu ngeliat Persib pas agak mulai gini, aduh saya nggak bisa. Jadi HT mah tetapnya apa? Itu aja, saya harus habiskan. Dan ternyata pas itu tuh Robi yang handle, kasih kebebasan kita enak. Bahkan tim naik lagi ke 8 kan. Akhirnya saya suruh ke 2013 suruh terus, temu Kang Janu udah. Itu loh. Jadi minimal menghabiskan sesuai komit lah. Ya, 2013 kita masih ending bagus, harusnya 12. Harusnya peringkat 2. Harusnya. Ya, kita ke-3 ya. Keempat. Harusnya itu. Kita lawan Barito waktu itu harusnya 3-2. Gol Kenji dianulir dari corner kick. Kan aneh. Tapi
Ya boleh kan, itu kan ya namanya mungkin wasit apa Ya, error lah. iyalah Ya. gitulah. Human error lah. Human error lah, Human error. namanya kan kita nggak tahu di sepak bola kan, keputusan kan itu kita nggak tahu lah itu. Tapi ya itu hasilnya, alhamdulillah. Ya, jadi intinya kan Bang Nino hatinya masih tetap Persib karena dulu juga ya wargi Jabar sempat ditawarin Persija, tapi mungkin ada rasa kagok lah orang Persib, orang Ya, besar saya Persib. rekom ikut Ega Rekagali. Ya benar kan dulu kan ditawarin Persija Ya, tapi nolak. 2013. Bukan nolak, jadi ini penggantinya nih gitu ya gitu. Saya ngasih rekom pengganti saya. Mau kan waktu itu Persija ya. Ya Mau. 2013 ya, Aiga sama Iwan Setiawan kan? Ya, itu. Nah, itu. Akhirnya kemana musim itu apa? Ke Semen Padang ya? Yang mana? 2013? Ya ke Persib. Ke Persib. Masih di Persib. Kan waktu itu masih di Persib. Sama Coach Janur, man. Iya. Oh, pas mau juara udah nggak ada ya? Saya pas? ke Sriwijaya. Sriwijaya ya. Ya, karena dekat dengan Lampung, nengok orang tua juga dekat lah. Itu. Sampai sekarang ini ya, kenapa di sana? Ya itu kita kembali lagi kalau di tim-tim baru itu kan harus cepat adaptasi. Karena kultur yang berbeda-beda, kita harus cepat adaptasi lah. Kalau Palembang udah kayak bukan orang lain juga, sama kayak Bandung, itu Padang, Palembang itu. Nah, kalau ditawarin lagi ke Persib gimana, Bang? Kayaknya yang sekarang sudah bagus. Udah bagus yang sekarang. Tapi saya suka yang di development sekarang. Yang di developmentnya, ya. Akademi di Klat Persib gitu ya. Ya, saya suka ambil yang buat cetak aja. Saya justru passion saya. Contoh kayak kemarin libur liga ya. Kalau libur 2020 saya banyak kasih coaching klinik yang terbaru, rondo bla bla bla, filosofi. Ya. Iqbal tuh ikut 2 kali ikut saya, 3 kali ikut latihan, Iqbal timnas, ya kan? Saya kasih metode yang terkini. Usia 12 saya pernah diundang di Bandung Pro juga. Iqbal masih usia 12. Tahunnya udah di timnas. Ya banyak anak Lampung juga pada naik sekarang. Karena ya tempat lahir saya. Saya justru fashion lebih suka. Lebih suka ke usia muda sekarang. Development ya? Ya, di development saya lebih suka. Makanya kalau misalnya Sriwijaya naik Liga 1, maybe saya lebih suka direktur fisik di usia muda, di elite pro-nya. Walaupun tetap kalau dipertahankan tetap bantu ke senior. Tapi harus ada, kayak di Eropa lah, pelatih fisik itu nggak boleh 1, 2, 3. Harus urus muscle untuk strength conditioning muscle-nya. Harus urus apa fitness footballnya. Jadi minimal ada 2, 3. Gitu loh. Ya siap. Gitu, Coach Indra. Ya. Terakhir nih Bang ya. Ya. Lihat Persib ya di bawah Luis Milla sekarang ya. Kemarin kan sempat bagus kalau liga nggak dihentikan ya. Ya. Masih lihatlah abang lah beberapa kali permainan Persib, apalagi udah jelas pelatih dunia lah ya sekarang yang tanganin Persib. Gimana nih dari kacamata abang Persib musim ini? Pikir semakin progres. Dari segi permainan gitu apa? Ya. Banyak hal. Ya dari ya ada perubahan. Artinya yang aku bilang tadi. Filosofi positionnya sama kayak Barca, walaupun tidak sniper Barca. Ya, tapi ya, ada ya. Tapi mirip, ya, pas dengan kultur kita, kultur, ya kan. Saya lagi. Kultur bener gitu? Bukannya Indonesia tuh lebih ke speed? Ya tapi kan benerin ininya. Ya. Paham nggak? Jadi combine. Combine kan? Ya kan. Lebih banyak variasi kan mainnya. Sepak bola kan indah. Betul. Saya juga kurang suka main bola, maafnya ngomong, nggak ada indah-indahnya. Tapi dulu zaman Pak Thohir katanya Persib tuh Brazilnya Indonesia, Bang, permainan indah. Tapi di komen ada Derek, ya kan? Jadi gini nih, Jawa Barat, ya adalah kultur sepak bolanya nasional. Tahun 295. Ya, artinya dari sananya sudah dari heredity turunan. Memang sudah terbentuk skill yang di atas rata-rata. Alam. Nah, ditunjang nanti metode yang terkini. Kan tambah oke. Gitu lah. Nah, apa yang guru vokalnya Bu Rike Ardiati ya, Rike temennya Sangkat
penyanyi senior Bandung lah. Masuk 48 besar ya? Ya hobi lah. Kalau sekarang saya beda, udah tua gini. Kalau Jano di mes, kan kita tinggal di hotel di sana. Saya nonton SS1 dengan udah sambil nonton, kadang-kadang pulang di kamar nganalis latihan udah. Nonton SS1, 21, nonton film-film horor gitu. Ya karena ya. Pernah bahkan di YouTube juga bisa dicek ada video klipnya ya. Ada video klip buat hiburan. Di UPI kalau nggak salah. Ya, sekarang sudah tua gini, ngelatih dengan tekanan tinggi lebih harus banyak fresh. Zamannya kan masih COVID. Berarti ya, masih senang dengan tekanan tinggi kalau masih suka ke Persib, masih saya suka dengan pelatihan di tactical area, di box tactical itu yang high pressure kayak pelatihnya Liverpool, Jurgen Klopp. Saya suka. Karena kalau pelatihan seperti itu, aplikasi ke lapangan anak-anak pemainnya pasti di high pressure, gegen pressing ya. Saya suka gitu. Berarti ada saran tuh buat pemain atau pelatih Persib nih untuk menghadapi tekanan tinggi di Bandung gimana? Atau main HP? Ya pokoknya boleh katakan sekarang kan eranya media sosial, IG dan sebagainya. Jadi kalau saya jujurnya yang buka-buka IG gitu, buka-buka yang hiburan ya. Hiburan, film, itu nyanyi lagu-lagu Farid RM, lagu-lagu Yana Yulio. Itu aja. Kadang kalau mau tidur ini sholawat. Itu aja. Kuncinya untuk menenangkan hati lah. Ya. Itu aja. Udah itu aja lah ya buat ya wajar lah di mana-mana apalagi di Persib tekanan pasti tinggi. Itu udah risiko. Bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Dulu juga tinggi. Cuman bedanya kan nggak ada medsos. Dulu kan koran PR di sampingnya rubrik. Iya, tapi kan bisa disaring juga, disaring dulu sama korannya. Kalau sekarang kan susah. Kalau sekarang nggak ada disaring, bahkan akun-akun fake gitu kan tinggal. Ya kita harus sikapi dengan bijak aja. Ya kan, Bismillah. Kuncinya satu, menangi suatu kerjaan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di zaman Allah, di jaban. Insya Allah berhasil dengan target. Saya gitu. Siapa? Ya. Artinya ibadah bismillah lah. Karena suatu kerjaan itu berhasil enggaknya kita serahkan ke Allah. Itu aja. Ya. Siap. Good. Thank you. Siap. Nuhun Bang ya. Mangga. Ini akhirnya tahu ya Bobotoh kenapa di era Dragon Mamik ada gesekannya. Ternyata memang pelatih itu ada yang dikasih kebebasan, ada yang dikokop istilah bahasa Sunda nama. Jadi program mau pelatih kepala, ya pelatih fisik yang tetap yang menangani fisik, yang bertanggung jawab tentang fisik pemainnya adalah pelatih fisik. Ya adalah di klub kita juga ya Bang ya, pelatih yang nggak dikasih kebebasan untuk melatih masih ada ya. Adalah tinggal diskusi aja sekarang. Diskusi. Enak lah, saling belajar, saling mengisi. Ya contoh lah, pelatih fisik itu kemarin Pak bawa timnya juara, tapi kok di musim ini misalnya kok fisiknya jelek ya, padahal itu kan yang kalau mau tahu ya ada yang dikasih kebebasan, ada yang enggak gitu oleh pelatih kepalanya. Cuman nggak usah disebutin lah pelatih siapa-siapanya. Beberapa netizen juga mungkin warga Jabar juga tahu lah. Ya itu. Terima kasih Bang udah nyempetin waktunya. Ya, hari ini alhamdulillah banyak ilmu, banyak pengetahuan, apalagi banyak mendengar langsung dari pelaku langsung pada saat di Persib gitu kan, nambah tahu nih saya pengetahuan di Persib gitu kan. Karena bukan cuma buat saya, buat warga Bandung, warga Jabar, Persib itu benar-benar apa sih budaya Bang lah. Maaf ya, mungkin agama kedua gitu ya kasarnya gitu kan, agama kedua buat Bobotoh gitu. Ya, identik dengan hati sudah. Hati ya, urusannya yang hati. Ya. Nah sekali lagi harapan kita mudah-mudahan liga cepat berjalan lagi ya. Amin, insyaallah amin. Ya, karena itu banyak pihak yang terlibat, apalagi dengan urusan ya materi lah emang ya, pedagang kaki lima, gitu kan, panpel, pemain, pelatih, ekonomi masyarakat kita juga banyak yang tergantung ke sepak bola. Ya. Makasih ya Bang. Oke. Terima kasih. Nuhun pisan. Ya itu wargi Jabar, beberapa obrolan kita dengan salah satu mantan pelatih fisik Persib, 3 kali
bersama Persib 98, 2007, 2012. Mudah-mudahan banyak 2013 juga masih. Nah, mudah-mudahan banyak pengalaman baru, banyak pengalaman seru yang bisa kita ambil dan juga banyak hikmahnya ya. Apalagi tadi Bang Dino juga pesan apa-apa kalau mau apa-apa tuh bismillah dulu ya. Dengan nama Allah mudah-mudahan diberkahi segala pekerjaan kita dan lain-lain. Ya, terima kasih. Saya Indra Jaya pamit. Bang Dino juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam olahraga.